Saudara, di tengah agenda KPU yang akan mengumumkan hasil pemilu dan pemenang Pilpres 2024, massa akan kembali berunjuk rasa di sejumlah titik. Salah satunya titik unjuk rasa adalah di depan gedung DPR RI. Unjuk rasa salah satunya digelar oleh Aliansi Gabungan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar. Pada aksi sebelumnya, massa menuntut DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Unjuk rasa hari ini berlangsung di saat hari terakhir tenggat waktu KPU untuk melaksanakan rekapitulasi suara pemilu 2024. Kemarin massa juga berunjuk rasa di depan Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta menolak dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu. Massa mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa pendemo ditemui langsung oleh sejumlah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Di depan gedung DPR sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang akan melaporkan situasi jelang aksi unjuk rasa hari ini. Renata, apakah unjuk rasa sudah digelar dan apakah ada pengalihan arus lalu lintas di sana? Ya, Radi, sampai sekarang memang unjuk rasa ini belum dimulai. Kalau dari agenda yang kami terima memang ini unjuk rasanya baru akan dimulai pukul 11 siang oleh Aliansi Gabungan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar. Terkait dengan tuntutan-tuntutannya ini masih sama, terkait dengan mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 dan juga soal kenaikan harga bahan pokok. Kalau dari yang kami perhatikan di sini memang situasinya masih landai, masih kondusif. Kendaraan yang melaju di sekitar Jalan Gatot Subroto ini masih lancar karena memang masa aksi ini belum tiba di gedung ataupun depan gedung DPR MPR RI ini. Kalau berbicara terkait dengan rekayasa lalu lintas, biasanya memang pihak kepolisian ini melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Biasanya ini ada dua rekayasa begitu ya. Jadi nantinya apabila massa di DPR ini sudah cukup banyak hingga meluas ke jalanan begitu ya, ini nantinya akan dilakukan penyekatan di Pulau 2. Kemudian juga kendaraan yang datang dari jalur dalam tol ini yang menuju pintu keluar dekat DPR begitu ini akan dialihkan mengarah ke Selipi. Jadi biasanya dua rekayasa lalu lintas itu yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan yang berbarengan dengan penumpukan massa di sekitar depan halaman DPR MPR. Radi. Ya, lalu dengan pengamanan unjuk rasa bagaimana, Renata, yang ada di sana? Apakah sudah ada juga personel kepolisian yang juga sudah hadir di lokasi tempat unjuk rasa berlangsung nanti pukul 11? Dan bagaimana pengamanannya? Karena ini berlangsung sepertinya hampir setiap hari akhir-akhir ini. Radi, sampai saat ini memang belum ada pihak kepolisian yang berjaga di sekitar halaman depan DPR MPR. Kalau yang kita perhatikan di tempat saya melaporkan ini, di belakang saya sudah terlihat ada beberapa beton yang kemudian disusun di dekat pagar DPR, kemudian juga ada kawat berduri. Ini sekiranya merupakan pengamanan standar yang dilakukan pada saat demonstrasi berlangsung. Tetapi untuk jumlah personilnya ini masih harus kita konfirmasi kepada pihak kepolisian. Tapi kalau kita melihat atau mengacu pada beberapa demonstrasi sebelumnya, biasanya ini pihak kepolisian menyediakan atau menyiagakan ribuan personil. Kalau untuk kemarin ini disiagakan sebanyak 2.970 personil. Sementara itu personil tersebut ini adalah personil gabungan, biasanya mengamankan sekitar jalan lalu lintas, kemudian juga di sekitar area pagar DPR MPR RI. Karena memang dua titik itulah yang biasanya menjadi fokus. Karena kalau yang kita ketahui memang kemarin juga demonstran ini sempat mencoba untuk membuka paksa gerbang depan DPR MPR. Jadi ini memang yang disediakan oleh pihak kepolisian masih kelihatan standar begitu ya, berupa kawat berduri kemudian juga beton. Kalau kita melihat juga demonstrasi kemarin, Radi dan juga saudara, demonstrasinya ini dimulai pada pukul 2 siang sampai berakhir di pukul 8 malam atau pukul 20 malam. Ini yang kemudian kita masih lihat eskalasinya seperti apa. Kalau kemarin juga demonstran ini sempat melakukan audiensi dengan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, yang dimana disampaikan juga
aduan-aduan mereka kepada DPR RI untuk segera mengajukan hak angket yang dimana kalau dari pernyataan anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan untuk naskah akademik terkait dengan hak angket ini masih sedang dipersiapkan oleh pihak fraksi PD Perjuangan, nantinya tinggal menunggu arahan langsung dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk eksekusinya. Radi. Ya, kurang lebih nanti unjuk rasa yang seperti Renata utarakan tadi akan berlangsung pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih tuntutannya akan sama, akan mengajukan untuk menuntut kepada DPR segera membentuk hak angket atau menggulirkan hak angket di DPR untuk dugaan kecurangan pemilu. Baik, terima kasih. Laporan langsung Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta.